Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Robi Sundala, saya dari BKNR semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah BK Perkembangan, Perkembangan, dan di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis BK Perkembangan di sekolah dasar. Oke, di sini ada laporan analisisnya. Kita akan mulai dari pendahuluan lalu ke teori, hasil observasi, dan juga penutup. Oke, baik. Pendahuluan, latar belakang. Pada dasarnya, siswa-siswa sekolah dasar merupakan siswa yang sangat membutuhkan perhatian dan peranan guru dalam mendidik dan mengarahkannya. Apalagi peranan guru BK di dalamnya sangat dibutuhkan sekali dalam setiap perkembangan belajar siswa tersebut. Dalam setiap pelayanan BK yang akan diberikan, sangatlah perlu untuk merancang sebuah program BK agar dapat terstruktur dengan baik sebagaimana setiap kemajuan dan perkembangan belajar siswa. Jadi alasan saya lakukan analisis ini adalah untuk mengetahui dan bisa mengerti seberapa penting BK di sekolah dasar itu harus dilaksanakan atau diperlukan. Oke, lalu tujuan saya membuat laporan ini adalah dengan tujuan untuk bisa memahami bimbingan konseling perkembangan pada tingkat sekolah dasar sehingga dapat dimengerti dan dapat juga dipelajari sehingga menambah wawasan bagi saya penulis dan juga pembaca umumnya. Lalu metode yang saya gunakan dalam analisis ini adalah itu menggunakan studi literatur dan dari membaca berbagai artikel dan juga sumber-sumber yang saya temukan untuk menjadi bahan penyusunan penulisan dengan menggabungkan menjadi satu kesatuan, membahas mengenai BK perkembangan di sekolah dasar sesuai dengan tema yang saya angkat dalam analisis ini. Oke, lalu di sini kita masuk ke teori-teori yang memperkuat analisis ini. Yang pertama ada kognitif. Teori kognitif ini menekankan bahwa pelajar bukan hanya melihat dari perubahan perilaku yang dapat diamati, tapi juga aktivitas mental dalam memproses informasi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan sehingga selaras dengan karakteristik peserta didik yang dimana dalam peserta didik sekolah dasar ini harus diberikan bahan dan contoh yang nyata dari contoh yang nyata oleh gurunya sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Mengenai tokoh dalam teori kognitif adalah Jean Jean Piaget. Oke, yang kedua ada konstruktivis, yaitu teori ini berpendapat bahwa ilmu tidak hanya ditransfer oleh guru tetapi melainkan juga dari pengalaman pengalaman sang murid, yang dimana guru hanya menjadi fasilitator, memberi bahan ajaran dan juga medianya, dan muridlah yang mencari dan mengulik ilmu-ilmu yang akan didapatkannya. Lalu teori yang ketiga ada behavioristik. Teori belajar ini menekankan pada perubahan perilaku dari hasil interaksi stimulus dan respon, di mana hal ini di mana guru memberikan stimulus yang lalu akan direspon oleh peserta didik. Ini juga diperkuat dengan penguatan positif dan juga negatif seperti itu. Lalu lanjut kepada hasil observasi. Nah, hasil analisis penulis mendapatkan bahwa BK perkembangan di SD sangat diperlukan untuk dilaksanakan karena peran BK untuk siswa diharapkan dapat menjadi long dan menjadi tempat penyelesaian masalah. Hal ini berkaitan dengan menyalurkan minat dan bakat seperti ke hal yang positif atau ada masalah-masalah di dalam diri peserta didik yang akan dibantu oleh konselor dalam sekolah dasar ini menjadi hal yang akan dibantu dan menjadi terpecahkan masalahnya. Hal ini berkaitan dengan aturan Permendiknas RI nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dan Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu kita langsung ke pembahasan. Apa itu bimbingan perkembangan sekolah dasar? Bimbingan perkembangan sekolah dasar adalah bimbingan yang dilakukan oleh konselor, di mana konselor bukan hanya sebagai pemberi fasilitas, tapi sebagai penunjang
kegiatan yang membantu guru untuk memberikan layanan-layanan bimbingan konseling. Oke, lalu siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah guru kelas yang bertugas, yang dimana memberikan juga bahan ajaran berupa pembelajaran dan juga bimbingan dan layanan konseling. Lalu kapan dilaksanakannya? Dilaksanakan saat dalam waktu pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan apa layanan kelompok atau bimbingan kelompok yang dimana juga ada dilakukan secara individual di dalam apa kasus-kasus khusus seperti permasalahan pada peserta didik. Lalu di mana dilakukannya? Dilakukannya ada di kelas ataupun di ruangan yang sudah disediakan. Ya, lalu mengapa hal ini harus dilakukan? Karena berkaitan dengan layanan belajar, layanan karir, layanan pribadi dan juga sosial, di mana pribadi ini untuk bisa untuk bisa memberikan siswa pemahaman atau memahami diri sendirinya dan juga bakat dan minatnya. Lalu pada sosialnya agar murid bisa berinteraksi dengan positif di lingkungannya dan juga bisa beradaptasi di lingkungannya. Lalu dalam belajar yaitu membantu peserta didik untuk memahami pembelajaran lebih baik dan bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Lalu dalam karir untuk menunjang minat dan bakatnya agar bisa berkesinambungan dengan masa depannya agar bermanfaat. Lalu, bagaimana hal ini, bagaimana backup perkembangan ini dilakukan? Backup perkembangan ini dilakukan dengan cara itu oleh tadi guru kelas, di mana bisa dilakukan secara pribadi, individual dengan kaitan hal terkhusus, ataupun instrumen-instrumen lain seperti misalnya mading, seperti tempelan-tempelan yang memotivasi diri, ataupun ajakan-ajakan untuk berbuat baik seperti itu. Lalu kita lanjut kepada penutup. Oke, di sini penulis berkesimpulan bahwa backup perkembangan sekolah dasar adalah hal yang harus dilaksanakan berdasarkan Permendiknas RI nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dan Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi BKN dilaksanakan oleh guru kelas yang dilaksanakan saat pelajaran di kelas dan pada kasus tertentu menjadi layanan individu yang dilaksanakan di dalam kelas oleh guru atau ruangan yang sudah tersedia dan ada juga dengan instrumen lain seperti mading tadi ya. Hal ini bertujuan dengan pribadi, sosial, belajar, dan karir para siswa dengan begitu bisa memahami dan mengenali seperti apa diri sendiri dan beradaptasi di lingkungan dengan baik. Kerjasama dengan orang tua murid diperlukan agar pelaksanaan BK ini menjadi efektif. Seperti itu. Lalu sarannya, oke sebentar. Dalam penulisan ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk menyusun laporan analisis yang lebih baik lagi, serta dapat menulis dengan lebih baik dengan tidak mengurangi dan menghilangkan isi dari tema yang dibawakan. Mungkin sekian dari saya penutupan. Terima kasih pada guru, dosen yang telah menjadi pengampu dalam mata kuliah BK perkembangan ini, Bu Syarif. Terima kasih untuk semua ilmunya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.